Halo semuanya, aku Melania Anggraina dengan NIM 230102073. Dan aku Tia Febrianti dengan NIM 230102125. Nah guys, di video kali ini kita nggak akan ngebahas skincare, gosip artis, atau tips kuliah. Kita bakal bahas sesuatu yang lebih serius, lebih parah, bahkan lebih kotor. Sesuatu yang kelihatannya kayak, wow, keren teknologi AI, tapi aslinya bisa merusak hidup orang dalam satu kali klik. Bukan lebay, bukan clickbait. Ini tentang deepfake pornografi yang nyeret nama besar kayak Taylor Swift. Dan bisa aja nyeret nama kamu suatu hari nanti. Jadi, kalau kamu mikir ini cuma masalah artis, terus nyantai nonton sambil ngemil, mending stop dulu deh. Karena yang kita bahas ini bukan cuma lucu-lucuan, ini bentuk kekerasan. Dan makin kamu diam, makin kamu jadi bagian dari masalahnya. Deepfake pornografi Taylor Swift. Sesuatu yang bisa menghancurkan reputasi orang bukan karena dia salah, tapi karena dunia digital udah nggak punya batas moral. Karena yang kita hadapi sekarang bukan cuma akun palsu, tapi realitas yang palsu. Bayangin, kamu bekerja keras bertahun-tahun, jaga citra, jaga etika, jaga privasi. Terus tiba-tiba satu video palsu bisa bikin semua orang percaya hal yang bahkan kamu gak pernah lakuin. Yang lebih seremnya lagi, netizen tuh gampang banget percaya, apalagi kalau video itu kelihatan real. Nah, padahal yang real itu rasa malu, trauma, dan luka psikologis si korban. Pada awal tahun 2024, media sosial dihebohkan oleh penyebaran video deepfake yang memperlihatkan wajah Taylor Swift dengan tubuh seorang perempuan yang sedang melakukan aktivitas seksual. Video tersebut pertama kali muncul di platform X atau dulunya Twitter dan ditonton lebih dari 47 juta kali dalam waktu yang singkat. Meskipun terbukti itu adalah palsu dan telah dihapus, salinan video masih tersebar luas di internet. Dan kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya mencembarkan nama baik dan melanggar privasi Taylor Swift, tetapi juga menandakan lemahnya regulasi terhadap teknologi AI yang kian canggih dan beresiko. Bayangin, kamu bangun tidur, tiba-tiba dunia udah rame banget bahas video palsu muka kamu. Taylor Swift punya jutaan fans dan tim hukum. Tapi gimana kalau korbannya cewek biasa, mahasiswa, mahasiswi, anak SMA, dan pelajar-pelajar lainnya yang bisa dia andalkan cuma uninstall aplikasi sambil nangis. Kasus ini tuh ngebuka mata kita bahwa teknologi deepfake bukan cuma karena buat film, cuma keren buat film, bukan cuma lucu-lucuan buat ngedit muka, bisa jadi senjata pemusnah karakter. Nggak pakai bom, nggak pakai peluru, tapi efeknya bisa lebih menghancurkan. Dan sedihnya banyak dari kita menonton bukan buat bantu, tapi buat kepo. Padahal klik kamu itu ibarat lemparan bensin ke api yang lagi menyala. Siapa aja sih pihak yang terlibat? Dalam kasus ini melibatkan berbagai pihak. Yang pertama ada Taylor Swift atau korbannya. Beliau mengalami pelanggaran martabat, tekanan psikolog, dan kerugian reputasi. Lalu selanjutnya ada pembuatan deepfake yang bertindak tanpa izin demi sensasi atau keuntungan dan kebencian. Lalu ada platform sosial media X atau yang dulu dikenal Twitter, yaitu dikritik karena lamban memproses dan memodernisasikan konten. Lalu selanjutnya ada pengguna media sosial yang secara sadar atau tidak ikut menyebarkan konten. Lalu yang terakhir ada aparat hukum dan regulator yang gagal mengimbangi perkembangan AI dengan regulasi yang memadai. Semua pihak punya peran, tapi sering banget yang paling fatal itu kita, para penonton, yang nge-like, yang komen, yang share sambil bilang, ya ampun mirip banget, ini asli atau palsu ya? Lah, kalau tahu palsu, terus disebar, itu sama aja bantu pelaku. Dan pembuatnya, mereka mungkin sembunyi di balik anonimitas akun palsu. Tapi jejak digital itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Kalau sistem hukum kita kuat, kalau platform digital beneran tanggap, harusnya si pelaku bisa dilacak.
Tapi kenyataannya banyak yang masih bisa lolos, dan akhirnya korban yang dimintain sabar. Lagi-lagi perempuan disuruh ngerti. Oke, gimana sih kronologinya? Kasus ini bermula dari beredarnya video deepfake pornografi yang menampilkan wajah Taylor Swift dan viral di platform X di awal tahun 2024. Ditonton lebih dari 47 juta sebelum dihapus. Dan meski begitu, kontennya tetap menyebar, disertai dengan adanya tagar atau hashtag Taylor Swift, deepfake, dan Protect Taylor Swift yang langsung trending internasional global. Kasus ini mencerminkan etika teknologi informasi, terutama soal tanggung jawab dan privasi. Teknologi dipakai tanpa pertimbangan yang etis hingga berdampak negatif pada individu dan juga publik. Kontennya udah dihapus, tapi jeleknya nggak hilang. Orang-orang udah keburu nge-save, udah keburu ngupload ulang, dan bikin meme. Dan kebanyakan dari mereka bodo amat sama korbannya. Dan kita hidup di era yang aneh banget. Orang bisa ngeklik atau ngetik Protect Taylor Swift sambil di waktu yang sama muter ulang video deepfake-nya. Jadi hashtag doang gak cukup. Kesadaran harus masuk ke tindakan. Kalau kamu benar-benar peduli, harusnya kamu juga bantu potong rantai penyebarannya. Nah, oke, selanjutnya ada 4 dilema etika utama. Yang pertama ada kebebasan berekspresi versus privasi dan martabat. Yang kedua ada inovasi teknologi versus tanggung jawab moral. Yang ketiga ada netralitas platform versus tanggung jawab sosial. Dan yang keempat ada penyebaran pasif versus tanggung jawab individu. Kebebasan berekspresi versus privasi dan martabat. Media sosial memberikan ruang ekspresi, tetapi menjadi alat kekerasan simbolik jika digunakan untuk memanipulasi non-konsensual. Lalu yang kedua, inovasi teknologi versus tanggung jawab moral. AI deepfake mencerminkan kecanggihan, tapi jika digunakan untuk merugikan orang, itu menunjukkan kegagalan moral dalam pengembangannya. Yang ketiga ada netralitas platform versus tanggung jawab sosial. Platform tidak bisa sembunyi di balik dalih netralitas jika algoritmanya justru menyebarkan konten berbahaya. Dan yang terakhir, penyebaran pasif versus tanggung jawab individu. Pengguna yang menyebarkan ulang konten tanpa verifikasi ikut memperparah penderitaan si korban. Teknologi tanpa etika tuh kayak ngasih pisau ke anak kecil. AI itu powerful, tapi kalau dipakai buat hal jahat, ya jadinya monster digital. Dan yang nyebarin, walau cuma sekali doang, tetap bagian dari kerusakan itu. Masalahnya, makin hari garis moral makin blur. Orang bisa nyebut itu karya seni AI, padahal itu konten yang nggak konsensual. Dan sayangnya, banyak orang yang lebih peduli sama kerennya teknologi dibanding nanya, korban di video ini udah setuju belum? Kode etik profesional IT yang diterapkan di studi kasus ini. Yang pertama, kode etik 1.2 avoid harm. Yang kedua, 1.4 be fair and take action not to discriminate. Yang ketiga, respect 1.6 respect privacy. Yang keempat, 1.7 honor confidentiality. Yang kelima atau terakhir yaitu 2.5 yaitu evaluation of impact. Nah, kode etik ini bukan sekedar formalitas. Ini panduan moral buat siapapun yang kerja di dunia teknologi. Dan kalau kode etik ini beneran diterapin, deepfake kayak gini gak akan lolos begitu saja. Avoid harm. Jangan bikin teknologi yang bikin orang lain sakit secara mental, sosial, atau reputasi. Deepfake itu jelas merugikan. Bukan cuma korban yang kena, tapi juga kepercayaan publik yang rusak. Be fair and no discrimination. Konten deepfake pornografi ini sering banget nyasar ke perempuan. Ini bentuk nyata diskriminasi gender digital. Respect privacy. Wajah, suara, tubuh, semua itu privasi.
dan pakai wajah orang tanpa izin, apalagi untuk hal sensitif, jelas-jelas itu pelanggaran. Honor confidentiality, identitas digital itu juga bagian dari privasi. Jangan mentang-mentang bisa diedit, terus lupa ada manusia beneran di balik itu. Dan yang terakhir, evaluation of impact. Teknologi itu bukan soal bisa apa atau efeknya apa. Jangan cuma bangga bikin AI yang keren. Kamu juga harus siap tanggung jawab kalau alat itu dipakai buat nyakitin orang lain. Selanjutnya, apa aja sih solusi yang disarankan? Yang pertama ada penguatan regulasi dan hukum, yang kedua ada tanggung jawab platform digital, yang ketiga ada edukasi dan kesadaran digital, dan yang terakhir ada perlindungan untuk korban. Yang pertama, penguatan regulasi dan hukum. Negara harus mengatur penggunaan teknologi deepfake dengan tegas, melindungi korban, dan memberikan sanksi pada pelaku. Yang kedua ada tanggung jawab platform digital. Media sosial wajib menyempurnakan sistem modernisasi dan deteksi AI, serta transparan terhadap publik. Yang ketiga ada edukasi kesadaran digital. Masyarakat perlu paham bahwa penyebaran konten seperti ini adalah bentuk dari kekerasan digital. Nah, lalu selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, perlindungan untuk si korban. Korban perlu akses mudah untuk menghapus konten dan mendapatkan keadilan hukum. Bukan waktunya kita bilang, ya namanya juga teknologi berkembang. Nah, kalau berkembangnya buat nyakitin, harus dilawan. Hukum harus lebih cepat dari algoritma, dan kesadaran publik harus lebih tinggi dari rasa kepo. Kita nggak bisa ngandelin pemerintah doang. Semua pihak punya peran. Platform digital harus mulai jujur dan transparan. Jangan cuma fokus ke cuan. Komunitas harus mau speak up. Jangan cuma jadi penonton. Dan kita sebagai individu, ya itu tadi. Mulai mikir sebelum klik, mulai tanya sebelum share. Dan kalau lihat konten deepfake, jangan diem. Jangan pura-pura nggak lihat. Laporin, hapus, edukasi orang-orang di sekitar kalian. Lalu selanjutnya, apa sih dampak sosial dan moralnya? Ada dampak bagi individu, masyarakat, platform, dan industri teknologi. Dampak bagi individu yaitu Taylor Swift menghadapi rasa malu dan kerusakan reputasi meski video itu palsu. Lalu bagi pengguna media sosial, perilaku menyebarkan konten secara impulsif menunjukkan rendahnya kesadaran digital. Bagi industri teknologi, tantangan besar dalam mengontrol dan mengarahkan AI ke arah yang etis. Dan bagi masyarakat umum, meningkatkan kekhawatiran soal keamanan digital dan normalisasi kekerasan seksual di ruang maya. Nah, ini bukan sekedar skandal viral, ini tentang masa depan ruang digital. Kalau deepfake makin dianggap normal, maka kekerasan seksual juga makin dianggap biasa aja. Normalisasi itu bahaya banget. Hari ini deepfake Taylor Swift, besok bisa teman kamu, atau bisa kamu. Kalau kita terus biasa aja, berarti kita ngizinin teknologi jadi alat kekerasan digital. Dan sayangnya, kekerasan digital tuh sering banget nggak kelihatan luka fisiknya. Jadi orang anggapnya ya nggak serius. Padahal justru itu yang lebih sunyi dan menyakitkan. Deepfake pornografi itu bukan konten yang menarik, itu kekerasan yang canggih. Dan kita semua bisa jadi korban ataupun pelaku. Tinggal kamu pilih aja mau di sisi yang mana, korban atau pelaku. Jangan tunggu sampai video deepfake itu muncul dengan wajah kamu, adik kamu, atau ibu kamu, baru kamu mau peduli. Kita bisa cegah kalau kita bareng-bareng sadar. Jangan jadi penonton yang diem atau jangan jadi penyebar yang gak mikir. Thanks buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Kita percaya generasi kayak kita masih punya empati, masih punya akal, dan masih bisa berubah. See you di video berikutnya. Stay aware, stay aman, dan jangan jadi bagian dari kekerasan.